Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi kami sampaikan. Kita berjumpa lagi dalam kajian Islami Hasan Jufri. Saya Abdul Wafid bersama Gus Ali Asyar. Hari ini kajian kita yaitu menjadi bangsa yang unggul. Ini Gus, kita berada di negara kita Indonesia. Apa atau bagaimana sebenarnya gambaran bangsa yang unggul itu, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para muhibbin rahimakumullah, bangsa yang unggul itu gambarannya sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bangsa Madinah, negara Madinah, sebuah negara yang dihuni oleh banyak suku, beragam agama, rukun, makmur, dan kualitas pribadinya itu bagus. Jadi SDM-nya berkualitas. Bukan berarti semuanya kaya, tidak. Yang kaya raya ada, yang sedang ada, yang miskin juga ada. Tetapi sikap pribadinya orang-orang tersebut itu benar-benar berkualitas. Jadi yang kaya betul-betul peduli kepada yang miskin juga menyayangi yang kaya. Itu gambarannya. Contoh, ada seorang sahabat yang kaya raya namanya Abdurrahman bin Auf. Luar biasa kayanya ini, karena memang sudah bawaan, bakatnya luar biasa. Nenek moyangnya memang terkenal sebagai keturunan yang kaya raya. Kalau ada panggilan jihad fisabilillah, itu Abdurrahman bin Auf salah satu donatur utamanya. Nah, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf itu nanti masuk surganya termasuk gelombang akhir. Kenapa? Karena hisabnya panjang, karena hartanya banyak. Mendengar hal tersebut, segera beliau kemudian membagi-bagikan hartanya yang bagus-bagus itu, ditukar dengan kurma-kurma yang sudah busuk miliknya para sahabat dan warga Madinah. Ini sekedar untuk sebagai pantas-pantasan saja. Masa misalkan emas ditukar dengan kurma busuk, lah ini kan supaya tidak kelihatan beliau langsung memberi secara percuma. Akhirnya di rumahnya numpuklah kurma busuk itu, dibiarkan saja. Supaya apa? Supaya dia miskin. Nah, kalau miskin nanti masuk surganya kan gelombang yang awal gitu. Kemudian bikudratillah datanglah rombongan dari negeri Yaman, utusan dari gubernur Yaman yang mencari kurma busuk, karena di Yaman sedang ada penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan kurma busuk. Satu-satunya yang punya kurma busuk adalah Abdurrahman bin Auf. Akhirnya dibeli dengan harga 10 kali lipatnya. Akhirnya tidak jadi miskin dia, kaya lagi dia. Ya, ini betapa luar biasa sikap pribadinya para sahabat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah gambaran bangsa yang unggul. Setelah kita mengetahui gambaran bangsa yang unggul, tentunya semuanya ingin menjadi bagian dari bangsa yang unggul itu. Benar. Ciri-ciri dari bangsa yang unggul itu seperti apa nih? Terima kasih. Cirinya satu, kualitas dirinya. Jadi kalau orang zaman sekarang itu satu, menghormati orang lain. Jadi dia tidak sombong, tidak angkuh kepada siapapun hormat, karena semua orang itu dia sadar semua orang itu adalah hambanya Allah, semua orang adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghormati orang, tidak sombong. Kemudian kualitas diri yang baik ini tercermin dalam sikap dia kepada orang lain, kepada lingkungan, tidak merusak, membuang sampah, mampu mengelola sampahnya. Kemudian dengan fasilitas umum itu dia menghargai. Contoh kecil saja, di Bawean ini ada banyak fasilitas umum ya. Ada ATM, ada banyak pelayanan-pelayanan umum yang mestinya kita jaga bersama-sama. Jangan sampai karena itu milik umum, bukan milik kita, kemudian kita
cuek. Kita biarkan rusak serusak-rusaknya, itu tidak baik. Sebaliknya untuk fasilitas umum malah perlu kita jaga. Nah, kita masih sering menemukan itu. Saya sering melihat orang masuk ATM saja tertulis ada tulisannya dorong, itu maksudnya harus didorong, malah ditarik. Tulisannya tarik malah didorong. Kemudian resinya itu, slip yang keluar itu buangnya sembarangan, Masya Allah. Padahal mestinya kita berterima kasih. Dulu kita kalau mau ngambil uang harus masuk kantornya, mengisi slipnya. Sekarang tidak, cukup memasukkan kartu 24 jam. Nah, ini diantara sikap-sikap manusia yang akan menjadikan bangsanya unggul. Satu, kualitas pribadinya. Kemudian yang kedua adalah sarana-sarana publik. Karena kualitas manusianya ini bagus, maka kemudian sarana publiknya bagus. Di bangsa kita belum. Coba kita lihatlah bagaimana kota-kota kita ini belum indah. Surabaya contoh itu ya. Surabaya itu indah, tamannya indah. Tapi coba tengok ke atas itu, kabel-kabelnya berseliweran kemana-mana. Selokannya luar biasa kotornya. Ini menunjukkan bangsa kita ini belum menuju bangsa unggul. Jadi ibarat orang sekolah kelas 1 sampai 6, kita baru kelas 1. Ini Gus, setelah kita mengetahui ciri-cirinya dan sebagainya, kita kan pasti tentu tahu ingin mewujudkan bangsa kita menjadi bangsa yang unggul. Terus peran kita itu apa yang bisa kita lakukan sebagai dari tingkatan terkecil sehingga yang besar, sehingga bisa membantu menjadikan bangsa itu maju. Baik. Nah, di tengah masyarakat yang belum tertib ini, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Jadi kualitas diri kita perbagus. Jangan pernah kita bermimpi ingin mengubah dunia, jangan. Tapi rubahlah diri kita sendiri sehingga orang lain kemudian termotivasi untuk mengikuti kita. Itu cara merubah dunia begitu. Nah, jadi pertama kualitas diri kita perbaiki dalam semua aspek. Dalam soal kebersihan, dalam soal penghargaan, dalam sikap kita kepada fasilitas publik, ketaatan kita kepada pemerintah, cara kita bermusyawarah. Ini kita jadikan diri kita ini contoh bagi orang lain. Maka kemudian orang lain akan termotivasi untuk mengikuti kita. 1 orang kan lumayan bisa mengikuti kita. 5 orang, alhamdulillah, syukur-syukur bisa 10 orang. Bisa dibayangkan kalau 1 orang bisa memotivasi 5 orang. Maka kalau ada 100 orang sudah bisa memotivasi 500 orang. Dan akan menjadi gelombang yang menyebar luar biasa. Jadi caranya adalah memulai dengan diri kita sendiri, kemudian keluarga kita. Contoh kecil sajalah dalam pengelolaan sampah itu. Jangan sampai kita membuang sampah keluarga di depan rumah. Tempat sampah jangan sampai di depan rumah. Kemana? Di belakang rumah. Kalau kita sudah bisa mengolah dengan cara-cara yang modern, oke. Kalau belum, kan bisa kita bakar, bisa kita timbun. Jangan sampai di depan rumah. Meskipun tidak ada yang menegur, tapi tetap kita laksanakan hal-hal yang sangat penting ini. Membersihkan rumah, bagaimana sikap kita kepada sampah. Kalau ada sampah sebisa kita ambil. Nah, sebagai komitmen kita untuk melakukan perubahan dari hal yang paling kecil. Jadi dari diri kita sendiri, keluarga, kemudian menyebar kepada lingkungan-lingkungan yang lebih luas. Demikian tadi para pemirsa dan muhibbin yang berbahagia, gambaran, ciri-ciri dan juga peran yang bisa kita lakukan untuk mendukung adanya terjadinya bangsa yang unggul ini. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita mampu menjadi bagian dari peran yang itu tadi disebutkan dalam pembahasan yang sudah kita bahas. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.